budaya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membudayakan gemar membaca. DPK milik kita semua, meraih ilmu setinggi-tingginya. Mari tingkatkan mutu kita agar menjadi insan yang mulia, demi wujudkan cita bangsa, pembangunan akan berjaya. Pemerataan seluasnya, kita akan membuka cakrawala melalui pustaka dan arsip, menjadi manusia berbudaya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membudayakan gemar membaca. Perpustakaan dan arsip kita semua meraih ilmu tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 tahun dan yang mempunyai nilai kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Kami laporkan bahwasanya undangan peserta FG pada kesempatan hari ini adalah sebanyak 35 peserta. Adapun tujuan kegiatannya adalah seperti berikut. Pertama, untuk mengetahui jenis naskah kuno yang berada di Provinsi Banten, khususnya di Kota Cirebon. Kedua, untuk mengetahui penyebaran atau keberadaan naskah kuno yang berada di Provinsi Banten, khususnya di Kota Cirebon. Ketiga, untuk melestarikan kebudayaan kepada generasi penerus. Dan berikutnya yaitu untuk menjadi target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon pada rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon. Adapun sumber penganggaran, anggaran kegiatan ini bersumber pada anggaran pendapatan daerah kedua tahun anggaran 2024. Mungkin sekiranya itu laporan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kadis untuk dapat memberikan sambutan dan arahannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Serbis DPK Kota Cirebon, yang saya hormati Pak Aris ya, Richard SO sebagai ahli biologi, yang saya hormati Bapak Saiful Islam kita, sejarawan Pak Ahli, yang saya hormati juga dari perwakilan pendidikan dan kebudayaan Cirebon, yang saya banggakan nih wakil dari Kepala Bapeda ini, karena Kepala Bapeda yang ada juga Pak Gres ya. Semoga kiranya juga memberikan warna dalam perencanaan kegiatan ini, karena kemarin hasil presentasi ternyata naskah kuno itu baru tahun ini Pak kita masukkan sebagai kantor tambahan, dan harapan kita ini juga supaya tercapai sehingga tidak lagi ada tanda merahnya yang waktu itu pernah kegiatan dilakukan di Hotel Horizon kalau nggak salah ya, sehingga kita punya target yang tahun ini supaya tercapai. Yang saya hormati para hadirin yang tentunya dari instansi satu juga yang saya banggakan. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada hari ini kumpul di ruangan ini dalam rangka fokus group discussion ya. Tata ruangnya tadi saya ubah, yang awalnya seperti rapat biasa saya ubah karena pengetahuan saya kalau FGD itu ada rumusnya, mejanya, ketemunya, bahkan peserta juga yang harus di depan itu sebetulnya saya tahu rumusnya ya, cuman karena kadang disuruh ke depan nggak mau ya, kapasitas tertentu menemukan
menempati tempat duduk dalam rangka untuk memberikan proporsional dan porsi sekaligus sebagai pembicaraan yang tidak boleh sebetulnya sejajar dengan peserta. Ya, inilah sebetulnya sedikit pencerahan karena fokus berpikir tidak ada hierarki sebetulnya, tidak ada kepala dinas, tidak ada yang staf ahli, tapi semua yang duduk di sini memiliki kapasitas yang sama, bila perlu ya memiliki hak bicara semuanya. Jadi kalau duduk di sini di FGD nanti cuma nonton doang, ya segera siapkan apa yang akan disampaikan. Karena harapannya ya dari FGD ini muncul pemikiran-pemikiran brilian yang akan dijadikan dasar melangkah untuk aktivitas berikutnya. Jadi kalau sekarang ada mahasiswa, ya pastikan Anda kritis di jalan nih, jangan kritis di jalanan. Kita undang ke sini sebagai bentuk promosi Anda untuk masuk kepada UPD, ya apa sebetulnya yang kita lakukan, karena ini merupakan kehormatan buat Anda, ya karena tidak semua UPD undang mahasiswa, kira-kira kan? Ya, nah sekarang karena saya sebetulnya mantan mahasiswa yang sudah lulus sekarang ya, jadi apa salahnya kalau masuk ke bagian tempat supaya lebih tahu apa yang kita lakukan di dalam. Jadi kalau nanti di sini rencananya mau duduk mending balik ya, ganti persediaan lah. Karena apa artinya ya? Karena mahasiswa nggak punya nih, ya perlu dipecat kira-kira ngomong apa saja bebas ya. Harapan kita untuk memberikan penajaman dalam ini nanti tentang kesan kuno yang ada di Kota Cilegon. Mohon maaf apabila dari kegiatan awal ke sekarang ini Pak Gres agak terlambat karena ada polemik kemarin. Biar tahu aja sedikit ya, di efisiensi enggak, dibayar enggak. Nah, kata saya kalau tidak ada dalam daftar efisiensi lanjut jalan. Nah, ketika kabinetnya saya pastikan barulah itu terlaksana. Karena rencananya yang kalau sudah diefisiensi tidak usahlah dimunculkan, tapi kalau yang tidak diefisiensi yakin dilaksanakan dan akan direalisasi. Ya, makanya kegiatan sekarang ini sebetulnya nekat saja dan saya jamin kata saya kalau kegiatan itu ternyata tidak masuk di dalam daftar itu kita laksanakan salah satunya ada kegiatan juga yang lain yang tidak masuk tapi masih ada keraguan. Jadi harapan kita hari ini semoga membawa hasil karena rencananya pemetaan cuman seperti apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama kita akan fokus pada naskah kuno yang posisinya teritorial kota Cilegon nih. Mohon maaf ya Pak, kalau yang ada di luar Cilegon ya kita dokumentasikan, kita akan titipkan ke wilayah yang bersangkutan. Karena di Banten ini wilayah Serang ada di Kabupaten Serang, ada di kota, nggak masalah nanti kita rekomendasikan supaya wilayah tersebut melakukan pelestarian aset kuno seperti yang kita lakukan. Makanya pemetaan hari ini kita pretelilah ya, kalau yang belum ketemu kita cari, yang sudah ketemu kita carikan, atau istilah penduduk di transmigrasi kita pindahkan dulu ke Cilegon ya, nanti sebagai bentuk pengakuan dalam rangka untuk mengakuisisi. Kalau kemarin pertemuan kemarin kan kita undang dari Perpusnasnya menyatakan bahwa ternyata apabila naskah kuno ini sudah mulai menunjukkan titik terangnya, maka kita jadikan sebuah pelestarian yang tidak menutup kemungkinan ketika satu nanti ketemu ya, ibarat menjemput kader kok ya, menaruh dijabut kuit memang ini bilang kabeh angkat semua nih ya, sehingga pelan-pelan kita akan coba lakukan. Dan kegiatan ini nampaknya sederhana ya, tetapi apabila naskah kuno ini diungkap dan dilestarikan, maka akan terlihat ya kita ini sebetulnya bangsa yang seperti apa dulunya. Karena saya yakin Borobudur dibangunnya dulu, bukan sekarang ya, Prambanan dulu. Nah ternyata bangsa kita ini dulu pernah jaya. Amerika yang perkasa ya, super power hari ini orang gue Borobudur laku ya, secara teori hebatan Indonesia daripada mereka ya. Israel sekarang ini meninggalannya makam-makam para nabi doang, Masjid Al-Aqsa ya, tapi tidak memiliki sebuah simbol-simbol yang ternyata membanggakan bangsanya.
Nah, harapan kita ini Cilegon kita backup ya, karena Cilegon ini hal-hal yang terjadi kemarin dengan saya lihat Geger Cilegon ya, mulai terungkap itu perjalanan wasit seperti apa ya, terus Geger Cilegon kemana dan seterusnya. Saya merenung saja. Jadi nampak tidak akan datang oleh yang bis itu Pak, kudu melaku. Nampak tidak dari nampak bis saya. Kita koleksi Pak Bambang tahun depan kudu melaku saya. Sing Waringin Puro melaku, tekan kini ada tim dari Waringin Puro, ada tim dari Kontak, ada tim dari Trual, ada tim dari Senijo, terus kita bentuk tim-tim tersebut. Kumpul di mana, pura-pura perang tak kira-kira nanti lari kemana, karena kita akan menjadi gambaran real ya, bahwa yang namanya peristiwa Geger Cilegon itu tentunya juga menjadi penting. Harapan kita apakah ada naskah kuno yang dimaksud, itu kita bersepakat duduk bersama untuk para mahasiswa nanti setara narasinya sebagai anak muda ke depan ya. Jangan lupakan sejarah itu. Ternyata Cilegon lupakan itu Pak. 17 tahun DPK ini berdiri, Endene saiki diutak-atik naskah kuno mau dilestarikan kesuwen kira-kira. Ya, berarti mahasiswanya juga 17 tahun yang lalu nggak kritis ya. Sehingga siapa yang disuarakan korupsi, ya pembangunan aja. Naskah kuno mau belum, padahal itu pun perlu diperjuangkan untuk bisa diayomi ya oleh kita sebagai bentuk bahwa memperhatikan pemerintahan itu bukan dari sisi tertentu saja. Ada sosial, ada budaya, ya, ada sejarah, ya. Kelihatannya juga wawasan akan kita buka. Kita sedang berbicara dari naskah kuno, nanti akan lari di sejarah itu sendiri. Nanti ahli-ahli sejarah juga akan menjadi penting. Bahkan saya sudah mulai berpikir Pak Adi ya, kalau hari ini dimunculkan wasit, ya, terus muncul lagi apa, Yai Pak Hadi siapa? Asatawil. Asad Awil ya. Padahal setelah saya dengar paparan sejarahnya, calon rajanya Tubagus Ismail ya, paklimanya wasit, sebagai ulamanya Asad Awil. Lah sing liyan pundi aran jadi penghargaan mas semua ada turunannya itu. Jadi saya pengen kaos gambarnya 13. Siap. Hebat semua. 270 wajah. Ya, bukan 1-2 orang. Nah ini dari saya menyampaikan bahwa Geger Cilegon itu bukan milik 1-2 orang, tapi banyak orang. Dan bikin kaosnya jangan satu wajah Pak. Ada 300 orang enggak seden-seden kaos itu. Ya, harapan kita itu untuk mengingatkan saja bahwa melestarikan peristiwa masa lalu itu bukan cuma nanti dari naskah kuno Pak Saiful. Ternyata setelah saya ketemu dengan orang asing ya, menelusuri itu dari orang-orang tua kita itu jadikan naskah kuno tapi dalam bentuk ya ingatan. Nah, mengambil ingatan orang terus divisualisasikan ya, karena sekarang ada rekod rekaman dan lain-lain, itu juga dapat dijadikan sumber ya untuk menelusuri ke arah naskah-naskah yang memang ada tersebut ya. Ini tentunya saya sampaikan, semoga dalam pembukaan ini menjadi inspirasi. Nanti kalau dari Dinas Pendidikan juga ada yang disampaikan, sampaikan saja supaya memperkaya pertemuan ini, sehingga pertemuan ini memberikan warna bahwa seluruh komponen berbicara untuk hal yang sama, yaitu kemajuan kota Cilegon. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ya, apa yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai apa harapannya, tapi harapan kita hari ini semua yang hadir memberikan masukan-masukan untuk dijadikan. Alhamdulillah sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Iskandar. Saya dari Cilegon, lebih tepatnya di Cidunak, yang mungkin orang-orang sekarang mengenal bahwa di Cidunak itu ada Sumur 7. Di situ. Jadi rumah saya dekat dengan Sumur 7. Sumur Pintu ya, Sumur Pintu. Karena sekarang udah berubah jadi Sumur 9.
forum grup diskusi penyebaran naskah kuno manuskrip di Banten khusus di Cilegon, Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Cilegon. Hal yang menarik ketika berbicara naskah kuno yang ada di Cilegon, maka tidak akan terlepas dari Banten seutuhnya dan beberapa kesultanan yang ada di Pulau Jawa. Termasuk kalau misalkan kita melihat bagaimana silsilah dari Banten itu sendiri, kita akan berbicara masalah Salaka Negara, Taruman Negara, Sunda, Galuh, Pakuan, kemudian Kacirebonan, sehingga lahirlah Banten. Dan Banten memiliki beberapa padukuhan desa-desa kecil yang mana juga itu menyebarkan tentang bagaimana ajaran-ajaran masa lalunya. Next one. Apa itu manuskrip atau naskah kuno? Naskah kuno atau dalam bahasa Inggris disebut manuskrip dan dalam bahasa Belanda disebut landscript. Manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa dari sisi naskah kuno itu sendiri ada naskah kuno dan ada buku kuno. Manuskrip Islam yaitu manuskrip berbahasa dan tulisan Arab. Manuskrip Jawi yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tapi berbahasa Melayu. Nah, ini biasanya ditemukan di wilayah Sumatera sampai wilayah Jawa bagian barat. Ketika berbicara Jawa bagian tengah dan timur sana, kecil sekali menemukan tulisan yang seperti ini karena di sana banyaknya yang berbahasa Sanskerta atau Pallawa dan lain sebagainya atau Hanacaraka. Kedua, manuskrip Pegon yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tapi menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Buton, Banjar, Aceh, dan lainnya sebagai peninggalan masa lalu. Dari manuskrip Pegon inilah lahirlah beberapa peradaban-peradaban di Banten tentang naskah kuno. Kalau misalkan kita melihat tradisi pesantren, maka kita akan melihat bagaimana anak-anak santri atau santri-santri yang ada di Banten itu menjabarkan ataupun menjelaskan memaknai ayat-ayatnya dengan bahasa aksara Pegon, bahasa yang beraksara Jawa. Naskah kuno mampu memberi informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pengobatan tradisional, tabir gempa atau gejala alam, psikologi manusia, dan sebagainya. Jadi sudah jelas itu apa itu manuskrip, yang penting umurnya udah 50 tahun dan itu berupa tulisan tangan. Next one. Naskah kuno atau manuskrip merupakan identitas, kebanggaan, dan warisan budaya yang berharga secara sosial, budaya. Naskah kuno biasanya memuat tentang nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang-orang dulu akhirnya menganggap bahwasanya naskah ini sangat penting. Contoh, saya pernah menemukan naskah di daerah Limpudan. Limpudan itu sebenarnya perbatasan antara Cilegon dan Waringin. Ada satu naskah yang mana keluarga tersebut tidak mau membuka dengan alasan ini rahasia keluarga. Mau gak mau karena kita pengen mengetahui isi dalamnya, maka kita buka. Di dalam konteks sosial, ternyata pas di dalamnya terdapat sebuah hal yang memang harus dibicarakan secara kekeluargaan. Ada pembagian waris yang tidak diselesaikan oleh keluarganya. Nah, ketika dibilang oleh kita kepada keluarga tersebut, anaknya sudah tidak ada, anaknya tidak lagi mendiami. Lalu bagaimana hukum warisnya gitu kan? Nah, akhirnya dari keluarga Limpudan itu datang ke ustaz lalu bercerita bagaimana asal muasalnya. Nah, ini yang akan menjadi peran penting ketika kita membuka naskah. Pasti ada perentelan amanah yang dituliskan oleh para leluhur kita. Nah, itu. Lanjut. Faktor penyebaran naskah kuno di Banten. Kita berbicara Banten terlebih dahulu. Banten yang pernah memiliki sejarah yang panjang dan sempat menjadi salah satu peradaban Islam terbesar di Nusantara, telah memiliki hajanah intelektual yang cukup penting di Nusantara. Salah satunya di daerah Kasunyatan. Kasunyatan itu salah satu tempat di Banten lama. Itu tempat perkumpulan Faqih Nazmuddin, atau sering digunakan untuk bahsul masailnya para ulama-ulama terdahulu, dan itu ada pada masa Sultan Maulana Yusuf dan diteruskan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pertama, masuknya ulama-ulama di Banten abad 15 dan 16. Kita tahu kalau misalkan kita berbicara jaringan para ulama-ulama di Nusantara, maka Banten akan menjadi poros para alim ulama.
Syekh Yusuf Al-Maqasari, Ahmad Khatib Sambas, Araniri, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali thariqah-thariqah yang berkembang di Banten. Ada thariqah Satariyah, Qadariyah Naksabandiyah, Syadziliyah, Tijaniyah, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akhirnya berkembang dan menghasilkan berbagai intelektual yang baru oleh masyarakat Banten. Kedua, perkembangan thariqah di Banten abad 16 dan 19 yang memunculkan thariqah Qadiriyah dan Naksabandiyah. Lalu kemana thariqah Tijaniyah, Satariyah, kemudian Syadziliyah dan lain sebagainya? Masih tetap ada, akan tetapi yang booming hanyalah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang kemudian dibawakan oleh Syekh Abdul Karim Tanar. Kemudian yang tiga, tradisi pesantren di Banten pada abad 1820. Nah, tradisi pesantren inilah yang akhirnya memunculkan semangat baru, tulisan-tulisan tangan yang baru. Ketika saya kunjung ke Banten Lama, pada saat itu banjir bandang yang meluapnya Sungai Cibanten yang akhirnya menghanyutkan beberapa naskah di Banten, bilang gini, tradisi tulis-menulis pada era Kesultanan itu imla. Jadi pada saat itu ulama-ulama terdahulu untuk membacakan surah-surah Al-Quran itu langsung dibacakan, kemudian santri-santrinya itu menulis dan menghafal. Ketika sudah ditulis lalu menghafal, kemudian lari ke pantai Karangan di sana, menghapus tulisan itu dan mengingat apa yang telah ditulisnya. Dan itu terus berkembang, dan tradisi itu ternyata dipakai oleh orang-orang bangsa Afrika. Ada salah satu di Afrika kalau misalkan pengen jadi tahfiz Quran, di syarat imla, sang guru membacakan, murid menulis, kemudian setelah dihafal tulisan itu dibawa ke laut, dihilangkan. Dan itu masih ada di wilayah Afrika. Di Banten sudah tidak ada. Lanjut, Pak. Kemudian ada macam-macam kertas manuskrip yang ditemukan di wilayah Banten. Pertama, kertas Deluan. Kertas ini diperkirakan pada abad 16-18 Masehi. Yang pertama itu kertas Deluan, itu kalau misalkan sekarang terbuat dari kulit pohon sae, atau kalau misalkan imajinasi kita bisa lihat singkongnya, kalau dikelupas itu kulitnya, itu dipepek kulitnya. Tapi ini bukan singkong, tapi pohon sae. Pohon sae ini masih berkembang di wilayah Bandung atau Bogor sana, dan masih ada orang-orang yang memang aktif sekali untuk membuat lembaran-lembaran dari pohon sae. Kertas Deluan diperkirakan dari abad 16 sampai 18 atau tahun 1500 sampai 1700. Itu kertas Deluan. Apakah sekarang masih ada? Masih, sampai sekarang masih ada. Semakin lama kertas Deluan ini akan semakin bagus, semakin cerah warnanya, dan ciri-cirinya ketika disorot oleh cahaya atau disenter oleh cahaya lampu, maka kertas itu akan memiliki serat-serat pohon, dan serat itu akan terus banyak seiring berjalannya waktu. Yang kedua, kertas Eropa. Kertas ini diperkirakan pada abad 18 sampai 19 Masehi. Kertas Eropa inilah yang menjadi warisan di wilayah Cilegon. Kenapa tidak kertas Deluan? Ketika berbicara Deluan, maka kita akan berbicara wilayah kesultanan, misalnya kerajaan. Tapi ketika berbicara kertas Eropa, kita akan berbicara mengenai bagaimana kolonialisme dan imperialisme itu hadir di Indonesia. Maka yang ada adalah dari kertas Eropa itu sendiri. Dan yang terakhir, kertas minyak atau HVS. Kertas ini diperkirakan pada abad 20 Masehi atau tahun 1900-an. Kertas HVS, kemudian sampai sekarang kertas bergaris itu ada. Nah, lanjut. Kemudian kantong naskah di wilayah Banten. Pertama, kawasan Banten Lama Kasunyatan. Kedua, Kabupaten Serang, Keramat Watu, Pelabuhan, Pontang, Singarajan, Tanara, Gulagir, dan Walataka. Ketika berbicara kawasan Banten Lama sudah jelas karena itu masuk dalam lingkup wilayah Kesultanan. Tetapi yang uniknya adalah wilayah Kabupaten Serang. Beberapa naskah yang ada di Kabupaten Serang itu diambil dari Cilegon. Pontang, Singarajan salah satu contohnya. Banyak orang-orang ataupun murid-murid dari Alehria kemudian berpindah di Pontang, Singarajan sana, mendirikan majelis taklim di sana, dan banyak sekali naskah-naskah yang diambil daripada Cilegon dibawa ke daerah Pontang.
Dan sekarang menjadi cikal bakal bagaimana keilmuan kuantum dalam tradisi Al-Khairiyah itu masih terus berjalan. Kemudian di Tanara, saya menemukan satu manuskrip itu tentang pembelajaran ilmu falak yang hadir pada tahun 1935 oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah di Cibubur. Itu diambil lagi oleh Lempuyang Tanara sama salah satu tokohnya Syekh Abdul Qahar. Syekh Abdul Qahar, iya Syekh Abdul Qahar sama satu lagi Tubagus Mas Jaidi. Diambil di sana untuk dipelajari oleh masyarakat Kontang. Apakah itu ditulis oleh orang Kontang? Saya tanya, ternyata tidak. Karena mereka pada saat itu hanya silaturahmi ke Cibubur, kemudian berbicara tentang bagaimana ilmu Cibubur, diberilah lamun jadi bahasa santri ijazah. Ya, ijazah yang diberikan nih pelajari WDP dipelajari oleh masyarakat Kontang sana atau Tanah Sana. Kemudian Gulacir itu peninggalan Tubagus Ismail. Peninggalan Tubagus, ada salah satu contoh Al-Quranul Karim yang memang itu dibawa oleh orang Keramat Watu datang ke Cilegon, kemudian mendirikan pondok pesantren bersama Ki Ahya yang sekarang mungkin dikenal dengan Al-Islah. Al-Islah itu memang dulunya ada. Ki Ahya punya anak namanya Ki Ma'at, akhirnya Ki Ma'at membuat pesantren namanya Al-Islah, dan sekarang ada pondok pesantren Al-Islah. Dan Al-Quran itu merupakan juga warisan daripada peninggalan Ki Ahya dan Tubagus Ismail. Kemudian kota Cilegon, kantor naskah yang ada di kota Cilegon ada Cibubur, Cipangkil, Jombang, Purwakarta, dan Merak. Di sini ada pemilik dan naskah dari Cibubur. Kalau misalkan di Cibubur, pasti kalau berbicara naskah kita lihat dulu siapa tokohnya yang hadir pada saat itu. Pertama ada Kiai Haji Abdul Latif. Yang kedua Syekh Sohari. Ketika berbicara Kiai Abdul Latif, kita akan kenal bagaimana pusat peradaban atau pendidikan Madrasah Al-Jawratun Naqiyah. Kemudian ketika berbicara Syekh Sohari, kita akan mengenal bagaimana Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah hadir pada saat itu juga, karena murid dari Syekh Asnawi Caringin. Kemudian di Citangkil itu ada di wilayah Al-Khairiyah atau di kampus Al-Khairiyah itu ada salah satu Al-Quran juga peninggalan Brigjen Samkun. Dinas Provinsi Banten itu memiliki berbagai macam catatan-catatan yang itu memuat tentang bagaimana Al-Khairiyah itu ada, dengan salah satu contohnya terkait pemuda Al-Khairiyah Subhanul Muslimin. Kemudian di Jombang, poros geger Cilegon ada di Jombang. Tadi sudah saya bilang ada namanya Ki Ahya, Ki Ma'at, kemudian Ki Alfian dan lain sebagainya. Pasti menyimpan beberapa naskah. Akan tetapi punten Pak, naskah di Jombang ini hanya beberapa yang tersisa. Mungkin terakhir masuknya Jombang atau Purwakarta. Jombang. Di terakhir masih ada. Tapi di Samat Gantung ada namanya naskah fikih Parukunan, itu sudah hilang karena rebutan rebutan turun-temurun, dalam arti apa ya, keluarganya saling berebut untuk memegang naskah ini. Akhirnya itu sudah hilang dan sebagian naskahnya dibakar. Karena apa? Kata keluarganya, kami tidak sanggup untuk merawatnya, takut kualat. Akhirnya dibakar, dimasukkan ke sumur dan lain sebagainya. Kemudian Purwakarta di Sumampir ada, dan di Karangtengah kalau tidak salah kemarin pernah bilang bahwa di daerah Purwakarta juga ada naskah berupa pemacangsa yang terbuat dari kulit kambing atau kulit apa itu saya lupa. Kemudian di Merak, ini salah satu contoh pemuda yang mungkin sekarang masih bergerak di bidang pernaskahan, ada Pak Mutakin Wisman. Ini beliau sekarang aktif dan menggali tentang beberapa manuskrip yang ada di Cilegon sampai yang ada di luar kota Cilegon. Bahkan sekarang terkumpul berapa tadi? 15 manuskrip Pak. Di Merak, kampungnya Lebak Gede. Lebak Gede. Kalau misalnya kita berbicara Merak juga, kita akan berbicara Syekh Yusuf juga nanti di sana. Bagaimana Syekh Yusuf belajar ilmu dari Merak, artinya sampai ke Tanah sana untuk belajar. Lanjut. Naskah beredar di kota Cilegon. Naskah peninggalan ulama dan santri pada masa geger Cilegon.
Di sini saya ada 3 tokoh, salah satunya Ki Ahya yang tadi saya bilang. Ki Ahya punya anak Ki Maat punya anak namanya Ahya juga sampai ke sini. Beliau memiliki satu naskah namanya naskah Fikih Parumunan, dan yang sisanya adalah kitab-kitab klasik. Kenapa berbicara Geger Cilegon? Karena pada saat itu didominasi oleh kalangan para ulama dan santri, sehingga banyak sekali para suhada atau tokoh-tokoh Geger Cilegon membawa naskah-naskahnya, pembelajaran-pembelajarannya. Banyak juga orang-orang yang akhirnya pulang dari haji membawa catatan-catatan hajinya pada saat itu. Pun kalau misalkan ingat, ada salah satu Al-Quran yang menarik ketika orang-orang pulang dari haji, yaitu Quran Istanbul. Quran Istanbul itu ada yang memang cetakan dan ada yang memang benar-benar tulisan tangan. Kemarin saya pernah menemukan itu di wilayah Gempol sana. Qurannya masih ada, kecil. Kalau misalkan sekarang beda Quran Istanbul sekarang dengan Quran Istanbul yang dulu. Begitu pula kotak hajinya itu masih ada. Yang kedua, naskah pendidikan pesantren Cibubur dan Al-Heriyah. Kita tidak akan melepas tradisi pesantren dari 2 madrasah ini, Al-Heriyah dan Al-Jawrataniyah. Ketiga, naskah yang dimiliki perorangan dari keluarga maupun yang lainnya. Nah, ini biasanya ada turun-temurun daripada alumnnya ataupun ada titipan-titipan dari orang lain yang untuk menjaganya. Nah, ketika saya tanya juga ke beberapa masyarakat, bilang bahwa banyak kita yang memegang naskah ini hanya titipan. Karena ada yang punten, saya ketika di Serang mencari naskah, pasti yang dilihat adalah bukan naskahnya, tapi mistisme yang ada di dalam naskah itu. Pas ngebuka ngejedal, gering, pingsan dan lain sebagainya. Dan itu pernah dibuktikan oleh salah satu filologi, Bu Titik Puji Astuti, ketika membuka naskah Babat Banten. Ketika membuka naskah Babat Banten, ada cerita bagaimana Sultan Haji yang kalau misalkan catatan hitamnya durhaka kepada ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Ngegeruna kecil di situ masa iwo seorang anak dusun sama itu tidak lama lagi dilempar kepalanya Bu Titik Puji Astuti itu sama benda, dan sampai saat itu ditutup juga naskahnya. Gitu. Bahkan sahadat Banten ini macam-macam. Sahadat Waringin Kurung, ada sahadat Banten Lama dan lain sebagainya. Ketika dibaca, pas pernah dibuka, itu lampu bisa mati, loh. Saya tidak tahu kenapa orang-orang dulu itu menulis naskah sebegitu luar biasanya, gitu. Sampai dibuka oleh orang-orang saat ini, banyak yang sakit, kemudian yang lampu mati dan lain sebagainya. Bahkan di Grogol itu pernah, di Grogol ketika membuka naskah, ya saya pernah bilang di sosialisasi gue, bukan hanya di Serang yang bilang kambing berapa gitu, sapi berapa gitu. Tapi pernah mau apa? Mau nyari naskah buat apa? Buat tugas kuliah. Oh, bawa apa kesini ya? Ada nggak punyanya? Ada nggak barang? Nah, untuk apa? Ternyata itu dimistiskan. Ketika dibuka isinya hutang piutang. Hutang iya, permasalahan kayak apa? Kalau orang dulu itu namanya, kalau urusan apa? Girik ya, girik dan sebagainya. Permasalahan itu, tapi kita disuruh untuk membawa bahan-bahan seperti itu. Ya ada, tapi itu juga terjadi di Serang juga. Kemudian lanjut. Daftar naskah yang ada di kota Cilegon. Pertama, naskah Fikih Parumunan milik Ki Ahya pada abad 19, adanya di Sangam Gantung yang dipegang oleh Bu Tuti Alawiyah, keturunan daripada Ki Ahya. Cuman karena rebutan yang ahli waris ini pengen pegang, akhirnya tidak tahu kemana, rusak, hilang. Itu pada kertasnya kertas Eropa. Kemudian ada naskah khotbah Jumat, ini dari Cibubur. Naskah khotbah Jumat. Berikut pula kemarin ada sampai cetakan batunya Mas Lutu. Naskah Serat Yusuf, naskah Kisah Sultabi atau Kisah Para Nabi, naskah Thariqah Sakariyah itu ada di Pamutasi yang di Lupa Gede. Kemudian naskah Ilmu Falak juga ada di Cibubur. Begitu pula ini juga ada di Porkat. Naskah Babat Banten itu ada 2 versi, ada versi Cibubur dan versi Al-Heriyah. Jadi 2 madrasah ini punya versi Babat Bantennya masing-masing. Begitu.
Kemudian naskah Al-Quran. Naskah Al-Quran ada di Al-Haria. Naskah Wawacanse ada di Karangtengah. Naskah menanam padi Sri Pohan ini kalau tidak salah antara di Sumampir atau Trate. Saya lupa karena pada saat itu naskah Dewi Pohan ini pernah dijadikan sebagai seminar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian naskah Jurumiyah. Naskah Jurumiyah ada di Cibubur juga, tapi ada juga dari Al-Haria. Kemudian naskah Mujarobat ini dari Cipangkil, Ali Mas segala macam ada naskah Mujarobat. Kemudian ada naskah Isra dan Miraj itu dari Cibubur. Tiga D. Ini daftar naskah yang memang sudah kami cari judul-judulnya ataupun yang sudah kami data sudah inventarisir. Kalau tadi kata Pak Mutani di sini salah satu naskah ada 15, berarti yang baru saya tulis cuma 3. Berarti sisanya kita belum tahu karena untuk membuka naskah juga kita perlu orang-orang yang dari pesantren, orang-orang yang memang benar-benar bisa membaca karena di dalam naskah ada namanya ilmu kritik naskah juga. Kekhawatiran ada kesalahan dalam penulisan dan kesalahan dalam pengertian itu sendiri. Ini ada 2 naskah. Ada 2 naskah, yang satu itu naskah kekedutan. Mungkin kita tahu kalau misalkan kekedutan sebelah kanan sebelah kiri jadi para Rizkine, para judulnya, nah itu ternyata sudah ada. Ada naskah tentang kekedutan abad 19. Orang-orang dulu itu sudah menuliskan itu, atau dalam barisan-barisan yang lain juga ada tentang mitigasi bencana. Kemudian ini tentang adabul mar'ah. Jadi beberapa naskah yang ada di Banten juga bukan hanya berbicara tentang masalah kolektor juga, tapi berbicara tentang ilmu sosial, ilmu kebencanaan dan lain sebagainya, ilmu perjodohan, perbintangan dan lain sebagainya itu ada di Banten. Naskah Eropa. Sejarah merupakan kunci untuk memahami diri masyarakat dan dunia. Jadi kita perlu sejarah karena banyak catatan yang menjadi sumber sejarah. Maka bohong sekali kalau kita berbicara sejarah tapi tidak berbicara fakta sejarah daripada sumber sejarah itu sendiri. Ada manuskrip dan arsip. Mari kita berdiskusi tentang naskah kuno saja yang ada di Kota Cilegon. Naskah kuno apa saja yang ada di Kota Cilegon. Jadi kita di sini semoga dalam forum grup diskusi bisa berjalan dengan lancar karena banyak naskah kuno yang ada di Kota Cilegon, tapi bukan dirawat dengan hal-hal yang berbau magis sehingga susah sekali untuk dibuka. Ketika pengen dibuka ada berbagai macam hal yang memang perlu dipersiapkan oleh kita. Pertama tadi saya sudah bilang apa yang kita bawa dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya untuk pemaparan awal ini. Sisanya kita berdiskusi. Semoga teman-teman bapak-bapak di sini juga bisa membuka hal yang baru tentang naskah-naskah kuno yang ada di Kota Cilegon. Karena bagaimanapun naskah akan memberi manfaat bagi kita dan penerus kita karena menjadi sumber peradaban kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga salah satu adiknya yang ada yang di Gunungan, ada 3 titik itu tahu saya, tapi kayaknya saya juga belum menelusuri itu kira-kira buktinya dalam paparan belum terbuka. Ada juga di sini di Bojonegara Gunung Santri ya, karena orang tua saya itu mengetahui Gunung Santri itu sebetulnya pusat peradaban ya, sampai hari itu masih diakui, cuma salahnya karena menjadi tempat penjarahan. Padahal Gunung Santri itu pusat peradaban dulu di Bojonegara, tapi orang tulis di situnya bukan juga berarti kan. Nah, masukannya itu ditelusuri juga ya. Di Gunung Waktu misalkan, Gunung Waktu yang di sini itu ternyata orang-orang tua tertentu newar jarangnya pun rusak luar haji kan kira-kira. Nah, Gunung Waktu itu nyambungnya dengan yang di Cigading. Saya lupa kepenjaraannya ada. Jadi kalau ziarah di sini sebelum ke Banten itu di Gunung Waktu di Cigading kudu dilakoni. Dan orang merono nggak bisa berangkat haji dulu. Kalau orang tua saya masih mengetahui titik-titik tersebut. Makanya kalau saya kemarin ke Pulau Haji pakai jalan ingin wah sili aku kuli aku yang jelas tuh selamat kembali pagi kira-kira. Ya. Terus yang lain itu di Temu Putih. Temu Putih ini juga sebetulnya ada titik sejarah.
karena perusahaan persinggahan ketika kerajaan Banten dihancurkan oleh Dendels itu berangkatlah rombongan tuh, ada yang ke Gunung Putih dulu makanya transitnya rest area-nya lah kira-kira, ada juga yang di Bengkulu ya, terus langsung ke Waringin ya, Gulacir dan lain-lain. Itu merupakan perlintasan itu keluarga raja yang terusir gara-gara tidak mau mengirimkan tenaga-tenaga untuk kerja paksa yang waktu itu menggunakan jalan anyar Panarukan. Makanya hancurnya kerajaan Banten itu dikarenakan menolak menyerahkan pemuda setelah 40.000 itu, minta lagi itu si Dendels ini tidak mau dikirimkan, saya lebih baik hancur berantakan daripada saya mengirimkan orang Banten untuk prodi yang ternyata kurang nama masalahnya. Nggak ada tuh yang pulang bajunya aja nggak ada. Nah, jadi sebetulnya kenapa kerajaan Banten itu hancur, dihilangkan dari, dan tidak lagi seperti Jogja, tidak lagi seperti Solo ya, kerajaan di Galunyung, Siak. Kalau Siak masih ada istananya, saya udah kesana ya. Kalau di Sulawesi, saya pernah ke Kampung Bantaeng. Setelah saya telusuri, ternyata Bantaeng itu Banten. Orang Banten yang dulu dibuang, apakah pada saat bersama Geger Cilegon, saya belum telusuri. Apakah memang dulunya ada orang Banten yang kumpul di Sepuh? Ya, dan saya melihat peninggalannya Pak Eko, itu sampai mahkotanya, prolog, segala macam. Dan saya bentuknya tuh lantai 2 kan, gubuk gitu. Tapi peninggalan orang-orang Banten yang di Kampung Bantaeng itu, saya sebut Giarah dan lain-lain, ternyata kalau Anda bisa merasakan auranya, ya, kalau yang belum berilmu malah ke aura nih macam ganti, ya. Tapi kalau sudah merasakan, ternyata seluruh peninggalannya itu dijaga, bukan sembarang naskah, bukan sembarang peninggalan. Memberikan sebuah mandat kepada Sarang Hidayatullah agar pergi berlabuh ke wilayah Banten dan meninggalkan 7 mata air yang ada di tengah selat antara tengah lautan antara Pulau Panjang dengan Bojonegoro. Di situ ada 7 mata air. Secara logika, apakah benar ada mata air tawar di laut? Nah, secara logika mungkin orang berbicara tidak ada, tapi kalau Al-Quran sudah menjelaskan itu ada, ya berada. Dan ketika kita sudah di sana, masyarakat mengisahkan tempatnya di mau ke arah Peresan, Kampung Peresan. Kampung Peresan itu ada di Pulau Panjang, ada namanya Kampung Peresan. Nah, di sebelah laut situ ada mata air tawar. Benar kata Pak Kadis, hanya orang tertentu saja. Sampai hari ini saya juga ke sana, mata airnya sudah sedang begini. Artinya masih utuh dan tidak pernah surut. Gitu ya. Nah, kemudian yang menariknya lagi, kita akan berbicara undang-undang Kesultanan Banten. Ini ada protokol-nya. Banten itu memiliki undang-undangnya tersendiri. Undang-undangnya lebih tajam daripada undang-undang saat ini. Karena apa? Laki sama perempuan ketahuan berduaan jalan saja, itu kena hukuman cambuk. Hanya bertemu bersama orang itu udah kena hukuman. Orang yang puasa masak di siang hari ketemu kecium aromanya sama tetangganya, itu harus dikeluarkan daripada wilayah itu selama 40 hari. Itu artinya undang-undang Kesultanan Banten. Ini saya pelajari ketika ada pasaran Ramadan, tapi pasarnya undang-undang Kesultanan Banten. Ini yang sangat menarik. Silakan kalau Bapak mau fotokopi nggak apa-apa, ini ada beban Banten, ada undang-undang Kesultanan Banten. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa di fotokopi ataupun di print tadi ya? Khawatiran kita kalau kita megangin aslinya takut rusak. Karena tangan manusia kalau pegang itu asal, sementara pemegang manuskrip itu tidak sembarangan. Ada kertas daluang yang sangat rapuh karena semakin tipis kulit yang dihasilkan untuk pembuatan itu, maka ketika dipegang akan rapuh. Begitu pula kertas Eropa dan sampai kertas HPS. Nah, lalu bagaimana? Tadi di Tumpuk Putih juga disinggung. Ada di situ wilayah tadi apa? Transit ya kan? Bener, wilayah transit. Saya melihat di Ciwandan itu kalau bisa melihat dari sisi muka bangir-bangir, kayak bukan orang Cilegon malah Pak. Dan apakah benar? Ternyata ketika saya gali di Tumpuk Putih ada yang makamnya Nyibaderiyah apa Nyibaderiyah. Kemudian ketemu lagi di makam Balung ada makam perempuan yang itu nisannya nisan Aceh.
ada di Makembalu baru ketemu kemarin. Di Gempol Purwakarta lagi ada nisan Demak. Dan aksaranya semuanya aksara Arab. Tertulis di situ juga. Nah ini yang menarik kalau misalkan kita pengen gali, ternyata pusat peradaban Cilegon itu kalau misalkan kita gali bukan hanya berbicara geger Cilegon saja, tapi sebelum adanya geger Cilegon ada peradaban-peradaban lain, bahkan ada perlawanan-perlawanan lain yang memang kita lupakan untuk saat ini. Dan beberapa juga tradisi lisan yang berkembang di wilayah Cilegon itu ditutup hanya untuk membahas masalah geger Cilegon saja, sehingga kesininya itu sangat susah. Saya bilang ke Abah Yani, salah satu budaya di Serang, benarkah orang Cilegon pada masa Gunung Krakatau meletus itu makannya nasi? Tidak. Makannya apa? Makannya itu nasi kering apa? Intip. Sepul aking. Sepul aking itu menjadi komoditi pada saat itu menjadi makanan mitigasi bencana. Ketika bencana sudah ada intip, untuk nasi aking itu sudah dipersiapkan untuk makanan di kemudian hari. Dan itu terus berkembang. Makanya kalau misalkan melihat rumah-rumah zaman dulu, biasanya di belakang rumah itu ada tempat untuk penaruh nasi dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi kalau kita berbicara naskah, saya pengen dengar tadi udah dari Pak Iswat, apa dari Kang Ahdi dulu, apa dari kamu tadi dulu, apa dari pemimpin naskah? Pak dari yang tahu ngomong